Shalom, perkenalkan nama saya Nanta Clara Sipayung, saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membuat ujian praktek dengan mata pelajaran Pendidikan Kristen Protestan yang dibimbing oleh Ibu Dewita Lismawati Sinaga. Jadi di sini saya akan membuat khotbah dengan tema penghiburan di tengah duka cita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami ucapkan syukur kepadamu ya Bapa, di mana atas berkat-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan senantiasa ingin mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami mohon kepadamu agar datanglah ke tengah-tengah kami, agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat membuka hati pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dan menerapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami ucapkan syukur. Amin. Di sini ayat Alkitab yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 4. Kita bacakan Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Shalom buat kita semua, salam sejahtera, dan kita panjatkan puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena kita masih bisa berkumpul bersama di tempat ini dan masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita mendengar kata berduka cita yang terlintas dalam pikiran kita yaitu kesuksesan, tawa, atau kesenangan yang lainnya. Tapi untuk firman Tuhan hari ini justru bertolak belakang, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang berduka cita berbahagia? Yesus tidak sedang berkata bahwa duka cita itu menyenangkan. Duka cita itu sakit, sedih, kehilangan orang tua ataupun orang yang kita kasihi itu sangat sedih, kegagalan, kekecewaan itu sangat sakit. Bahkan setiap tetesan air mata itulah hal yang biasa yang dikeluarkan ataupun yang diikhlaskan oleh manusia. Namun Tuhan Yesus berjanji yang mempunyai janji yang luar biasa, yaitu mereka akan dihibur. Penghiburan yang dimaksud di sini bukan penghiburan sekedar kata-kata yang sering diucapkan manusia. Penghiburan yang di sini justru langsung dari Tuhan. Tuhan tidak menutup mata atas semua tetesan air mata yang kita keluarkan terhadapnya. Justru saat kita berduka, Tuhanlah yang paling dekat dengan kita, Tuhanlah yang paling hadir, yang paling selalu ada dengan kita. Seperti bayangkan ketika ada seorang anak kecil sedang belajar naik sepeda dan dia terjatuh, luka ada di tangan bahkan di kakinya dan berteriak dan nangis. Dan apa yang Anda pikirkan yang dilakukan orang tuanya pertama sekali? Yang dilakukan orang tuanya pertama sekali itu bukan berkata, "Sudahlah, jangan menangis." Tetapi orang tuanya pertama kali mengangkat anak kecil tersebut dan memeluknya. Dari pelukan orang tua itu, kita merasakan aman, tenang. Jadi seperti itulah Tuhan ketika kita dalam berduka cita. Dia bakalan memeluk kita, dia selalu hadir dalam kita, dia selalu menemani kita dalam duka cita itu. Demikian juga Tuhan saat kita dalam duka cita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia datang memeluk kita dan memberikan penghiburan. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali saat berduka cita ada pikiran kita, orang lain tidak akan pernah kita berpikir tidak akan ada yang mengerti dengan perasaan kita. Namun di balik itu semua ada Tuhan. Tuhan selalu hadir. Tuhan berjanji Tuhan akan menghibur. Tuhan berjanji akan Tuhan memberikan sukacita atas duka cita kita itu. Yesus menyebut orang yang berduka cita itu berbahagia bukan karena duka citanya, tapi karena ia tidak sendirian. Ada Tuhan yang berjanji untuk menghiburkan dan menguatkan dia. Penghiburan dari Tuhan memberi kita kekuatan untuk bangkit dan
melangkah lagi dan untuk berharap bahkan melalui duka cita kita bisa memperoleh kedewasaan. Saudara-saudari yang terkasih, jika hari ini ada di antara kita yang sedang berduka cita, ingatlah Tuhan selalu hadir di dekat kita. Dia selalu menemani kita. Dia tidak akan meninggalkan kita saat kita duka cita, asalkan kita mau berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan tidak akan menyerah. Kiranya firman Tuhan yang mengingatkan kita pada hari ini, semoga firman Tuhan ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, di mana atas berkat-Mu kami dapat berkumpul di tengah-tengah lapangan ini. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Buatlah firman-Mu itu menjadi pedoman kami sehari-hari. Buatlah duka cita yang Engkau berikan itu, yaitu penghiburan, sukacita yang Engkau janjikan itu, menjadi keteguhan dalam hati kami yang membuat kami dewasa, yang buat kami tidak akan berpikir bahwa duka cita itu orang-orang akan pergi dari sekeliling kami, tetapi Tuhan selalu ada di samping kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucapkan syukur. Amin. Sekian video dari khotbah saya, sekian, terima kasih.